Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ummu Hira. Insya Allah pada slide hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pakaian muslimah dalam versi Islam. Kenapa pembahasan ini sangat penting? Karena bisa saja aktivitas menutup aurat kita itu tidak mendapatkan pahala di mata Allah. Kita mikirnya kita udah mendapatkan pahala ketika kita memakai pakaian tersebut, padahal ternyata di mata Allah itu tidak. Kenapa? Karena bisa jadi pakaian yang kita pakai itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut. Dan materi ini sangat penting untuk kamu pada saat berhijrah. Karena kenapa? Karena hijrah itu membutuhkan ilmu untuk beramal. Sebab amal tanpa ilmu adalah aktivitas yang sia-sia. Oke, kita lanjut pembahasan di mukadimah. Akhir-akhir ini kita banyak menjumpai kaum muslimah, baik remaja maupun dewasa, itu mereka mengenakan pakaian muslimah dengan berbagai macam warna, berbagai corak dan model. Jika kita cermati, tidak semua kaum muslimin memiliki pandangan yang jelas tentang pakaian muslimah. Dan pada faktanya, banyak wanita yang mengenakan kerudung hanya untuk menutupi rambut, sementara telinga mereka, kemudian leher mereka itu terlihat. Nah, kemudian ada juga yang berkerudung tetapi juga memakai pakaian busana yang ketat. Dan ada yang menambahkannya juga dengan celana. Nah, sehingga lekuk tubuh mereka itu menjadi tampak. Dan yang paling menyedihkan lagi adalah ada sebagian kalangan yang masih ragu terhadap pensyariatan Islam terkait pakaian muslimah ini. Mereka menganggap bahwa jilbab itu tidak wajib, menutup aurat itu tidak wajib. Yang wajib ditutupi itu adalah hati. Nah, sementara hati kan gak kelihatan. Tapi itulah yang terjadi saat ini. Nah, sekarang insya Allah pada slide hari ini kita akan membahas terkait perintah tersebut. Sebelum saya menjelaskan terkait aurat perempuan, saya akan menjelaskan dulu terkait aurat laki-laki. Nah, dari hadis riwayat Ad-Daraqutni dan Al-Baihaqi, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aurat laki-laki ialah antara pusat sampai dua lututnya. Nah, dari hadis ini kita sudah bisa tahu bahwa ternyata aurat laki-laki itu dimulai dari pusatnya sampai kepada kedua lututnya. Nah, kemudian hadis ini diperkuat lagi oleh hadis riwayat dari Abu Daud yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada di antara kalian yang menikahkan pembantu, baik seorang budak ataupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihatkan bagian tubuh antara pusat dan di lututnya. Jadi ternyata selama ini kita mikirnya laki-laki itu boleh pakai celana yang pendek ya sampai kelihatan paha mereka, ternyata salah ya. Ternyata bukan hanya paha wanita saja yang aurat, ternyata paha laki-laki juga adalah aurat. Nah, kemudian ada 3 perintah bagi seorang wanita dalam berpakaian. Kenapa? Kalau misalnya kita belum melaksanakan 3 perintah ini, maka kita belum dianggap sempurna dalam melakukan aktivitas menutup aurat secara sempurna. Jadi perintah yang pertama itu adalah menutup aurat. Nah, kemudian yang kedua adalah berkhirmah dan berkerudung, dan kemudian yang ketiga berjilbab atau memakai abaya atau gamis ya, seperti yang dikenal oleh muslimah Indonesia. Nah, jadi kenapa dibahas? Karena memang 3 aktivitas ini adalah perkara yang berbeda. Jadi berbeda antara perintah menutup aurat dengan perintah untuk berkhirmah dan berkerudung, dan kemudian perintah untuk berjilbab. Jadi nggak sama, karena selama ini kan kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang sama, padahal ternyata itu adalah sesuatu yang beda. Kita lanjut pada perintah yang pertama, yaitu perintah untuk menutup aurat. Nah, ini dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa pada saat itu ya, Asma binti Abu Bakar pergi mengunjungi Aisyah, dan kita tahu pada saat itu Aisyah sudah menjadi istri Rasulullah SAW. Kemudian pada saat Rasulullah kembali ke rumahnya, Rasulullah mendapati Asma pada saat itu memakai pakaian yang tipis dan menerawang sehingga memperlihatkan auratnya. Seketika itu juga Rasulullah SAW kemudian memalingkan tubuhnya dan pandangannya dari Asma, kemudian bersabda kepada Asma, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid itu tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini."
sambil Rasulullah melakukan isyarat menunjuk wajahnya dan kemudian menggenggam kedua telapak tangannya. Jadi ini adalah hadis penuturan dari Abu Daud. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa ternyata memang wanita itu pada dasarnya seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, jadi perintah ini sudah sangat jelas ya, menggambarkan bahwa ternyata aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan kalau masih ada saja orang-orang yang sudah mendengar terkait hadis ini tapi masih saja tidak mau untuk menutup auratnya, hati-hati. Karena pembangkangan kamu terhadap perintah ini akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian jadi kita masuk pada pembagian batasan aurat. Nah, kenapa ini dibagi? Karena nanti ini akan menentukan jenis pakaian yang akan kita pakai ketika kita berhadapan dengan orang-orang ini. Jadi yang pertama itu adalah batasan aurat di hadapan laki-laki asing. Siapa laki-laki asing ini? Laki-laki asing ini adalah laki-laki yang bisa kita nikahi. Jadi ketika kita bertemu mereka ada batasan aurat yang harus kita tutupi. Nah, kemudian yang kedua adalah batasan aurat di hadapan orang-orang yang sudah disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31. Siapa itu? Jadi yang pertama adalah di hadapan ayah kita, kemudian mertua laki-laki kita, anak laki-laki kita, kemudian anak laki-laki dari suami kita, kemudian saudara laki-laki kita, kemudian keponakan laki-laki kita, ya, dari kakak, dari abang-abang kita ya, atau adik-adik kita. Lanjut dengan sesama perempuan, lanjut lagi dengan hamba sahaya, kemudian lanjut yaitu pelayan laki-laki tua yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap wanita. Jangan dibilang ini dalil terkait bahwa homoseksual itu ada ya, kamu salah besar memaknainya, karena ini adalah laki-laki tua yang memang dia tidak lagi punya keinginan untuk menikah atau punya hasrat kepada wanita. Mungkin dia mikirnya dia mau ibadah, ya kan, seperti itu. Dan kemudian lanjut di hadapan anak-anak yang belum mengerti aurat. Jadi di antara orang-orang ini Allah memberikan batasan aurat-aurat tertentu. Nah, bagaimana batasan aurat di hadapan laki-laki asing atau laki-laki yang kita bisa nikahi? Nah, kembali saya hadirkan hadis riwayat dari Abu Daud bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang telah haid itu tidak layak baginya terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini." Sambil Rasulullah itu menunjuk wajah dan menggenggam kedua telapak tangannya. Kita bisa mengambil makna bahwa antara Rasulullah dengan Asma itu kan adalah lawan jenis ya. Oleh karena itu Rasul berkata bahwa Asma, kamu tidak boleh menampakkan auratmu di hadapan laki-laki kecuali wajah dan kedua telapak tanganmu. Ya, seperti itulah kesimpulan. Nah, lanjut batasan aurat di hadapan mahram atau sesama wanita atau orang-orang yang sudah disebutkan dalam slide sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa aurat wanita terhadap mahram atau wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tubuh yang menjadi tempat melekatnya perhiasan atau tempat berhias. Nah, dari kalimat ini adalah bahwa di tubuh kita ya, tubuh wanita ini ada bagian tubuh kita yang menjadi tempat-tempat melekatnya perhiasan. Nah, tempat-tempat melekat perhiasan itulah yang disebut bukan aurat kalau kita berhadapan dengan mahram kita dan berhadapan dengan sesama wanita dan orang-orang yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Nah, ini artinya bahwa tempat-tempat melekat perhiasan kita ini itu bukan aurat bagi mahram kita dan sesama wanita dan orang-orang yang saya sudah sebutkan di slide sebelumnya. Jadi di mana sih sebenarnya bagian dari tubuh kita yang menjadi tempat melekat perhiasan? Jadi yang pertama itu adalah kepala, yaitu rambut yang merupakan tempat mahkota. Kemudian yang kedua adalah wajah, tempat selak. Yang ketiga adalah leher dan dada, tempat kalung kita. Maksudnya di sini kalung kita itu bukan kalung yang sampai turun melewati payudara ya, tidak, tapi kalung yang standar lah pemakaian seorang wanita yang tidak sampai ke bawah atau melewati payudara kita. Jadi dia di bagian payudara ke atas lah, istilahnya dada kita lah. Kemudian telinga, tempat giwang dan anting-anting kita.
Kemudian ada lengan atas tempat gelang, ya kita tahu kayak wanita-wanita Jawa juga di zaman dulu yang mereka ketika memakai gelang itu ada juga yang memakai gelang di lengan bagian atas. Nah kemudian juga termasuk lengan bagian bawah itu tempat gelang tangan kita. Lanjut telapak tangan kita yang menjadi tempat cincin kita, cincin pernikahan. Kemudian betis tempat gelang kaki, dan kemudian ada kaki tempat cat kuku kita. Jadi itulah bagian dari tubuh kita yang menjadi tempat melekatnya perhiasan yang dikatakan itu boleh dilihat oleh mahram kita dan sesama wanita. Adapun selain daripada itu, yakni selain tubuh yang menjadi tempat-tempat melekatnya perhiasan pada wanita, maka itu termasuk aurat wanita terhadap mahram dan sesama wanita. Jadi bukan hanya sebatas antara pusat dan lutut. Nah ini jelas di surat An-Nur ayat 31 yang dalilnya itu berbunyi, janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak pada dirinya. Hendaklah mereka pun menutupkan kain kerudung ke seputar dadanya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya selain kepada suami mereka, ayah mereka, mertua laki-laki mereka, anak-anak kandung mereka, anak-anak tiri mereka, saudara laki-laki mereka, keponakan-keponakan mereka dari saudara laki-laki mereka, keponakan-keponakan mereka dari saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, budak-budak yang mereka miliki, pelayan laki-laki yang tidak lagi memiliki hasrat seksual, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Jadi di sini jelas ya, ada memang batasan aurat. Jadi yang pertama tadi itu adalah batasan aurat di hadapan laki-laki asing, dan yang kedua adalah batasan aurat di hadapan mahram, sesama wanita dan orang-orang yang sudah disebutkan dalam surah An-Nur ayat 31. Jadi kita masuk pada pakaian di hadapan mahram atau sesama wanita. Nah di sini ada namanya alminah ya. Alminah itu adalah disebut sebagai pakaian menutup aurat. Jadi sebenarnya syariat tidak menentukan pakaian tertentu untuk menutup aurat. Jadi syariat Islam itu membiarkan secara mutlak tanpa menentukan bentuk pakaian dalam menutup aurat itu seperti apa. Jadi syariat Islam hanya mencantumkan lafal an la yazhara minha, yang maknanya adalah hendaklah tidak menampakkan aurat. Berkaitan dengan lafal tersebut, maka pada dasarnya pakaian apapun yang berfungsi sebagai penutup seluruh auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan itu sudah dianggap mencukupi bagaimanapun bentuknya. Misalnya ketika kita memakai baju kaos kemudian ditambah dengan celana panjang, atau kemudian kita menambahkannya dengan rok, pada dasarnya itu sudah disebut sebagai pakaian menutup aurat. Hanya saja syariat juga memberikan batasan terkait alminah. Artinya ada aturan main ketika seorang wanita mengenakan alminah di rumahnya. Jadi yang syarat yang pertama itu adalah pakaian itu tidak boleh tipis dan menerawang. Artinya bahwa ketika kita memakai pakaian tersebut, pakaian itu tidak menampakkan warna kulit kita dari luar, atau kemudian pakaian tersebut tidak menampakkan bentuk BH kita. Kalau kita lihat sekarang kan memang banyak sekali pakaian dan kualitasnya itu tipis-tipis. Ada juga ketika kita memakai celana dan ternyata celana yang kita pakai itu menampakkan bentuk sidi kita. Dan ternyata pakaian seperti ini hukumnya tidak boleh. Jadi dalil terkait tidak bolehnya seorang wanita memakai pakaian tipis dan menerawang itu diriwayatkan dalil dari Usama. Jadi disebutkan bahwa Usama pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang kain tipis yang pernah Rasul berikan kepadanya. Nah kemudian Usama menjawab bahwa kain tersebut ia telah berikan kepada istrinya. Mendengar hal itu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, suruhlah istrimu untuk mengenakan kain tipis atau gilalah lagi di bagian dalamnya, karena sesungguhnya aku khawatir kalau sampai lekuk tubuhnya itu tampak. Nah sebenarnya dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW khawatir kalau kain yang dipakaikan Usamah kepada istrinya itu akan memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh istri dari Usamah, sehingga beliau memerintahkan kepada Usamah agar menambahkan atau melapisi lagi kain tersebut dengan kain yang lainnya. Jadi kebanyakan kain itu ingin Rasul berikan kepada Usamah. Kalau laki-laki kan kalau memakai pakaian walaupun dada mereka terlihat kan gak ada masalah sih sebenarnya.
yang menjadi masalah adalah ternyata kain itu Usama berikan kepada istrinya. Nah, kemudian Rasul memerintahkan kepada Usama untuk melapisinya lagi. Nah, ini artinya bahwa memang pakaian almina kita itu tidak boleh transparan sehingga memperlihatkan warna kulit kita atau sesuatu yang berada di dalam pakaian tersebut. Nah, kemudian pakaian almina ini itu dipakai ketika kita berada di dalam rumah. Nah, jadi ini sesuai dengan dalil dari surah An-Nur ayat 31 yang memerintahkan kepada wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak pada dirinya. Nah, di slide gambar itu adalah contoh dari pakaian menutup aurat. Inilah yang disebut dengan pakaian rumahan. Namun lucunya di saat sekarang ini banyak wanita yang memakai pakaian ini ketika mereka keluar dari rumah dengan model yang berbeda tapi dengan bentuk yang sama. Ternyata ini hukumnya tidak boleh. Jadi saya ingin menambahkan lagi bahwa supaya kita lebih paham, sebenarnya wanita itu memiliki dua wilayah ketika dia beraktivitas. Nah, kenapa? Karena perbedaan dari wilayah ini akan juga menentukan pakaian apa yang akan dia pakai. Nah, jadi yang pertama adalah wilayah khusus, di mana wanita tersebut hanya akan bertemu dengan lelaki yang tidak bisa ia nikahi atau dia akan bertemu dengan mahramnya. Nah, contohnya itu adalah di rumahnya atau kemudian kamarnya. Kalau misalnya rumahnya itu adalah rumah umum di mana orang bisa bebas keluar masuk. Jadi wilayah khususnya yang tadinya rumahnya itu menjadi dikerucutkan ke kamarnya. Nah, itu yang disebut dengan wilayah khusus. Nah, pada wilayah khusus ini, seorang wanita itu hanya diperintahkan untuk memakai pakaian menutup aurat yang disebut dengan almi. Nah, bagaimana bentuk almina sudah ada pada slide sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk pada wilayah yang kedua, yaitu wilayah umum. Apa yang dimaksud dengan wilayah umum? Wilayah umum adalah wilayah di mana wanita tersebut akan bertemu dengan laki-laki yang bisa ia nikahi atau di sini disebut sebagai ajnabi. Nah, jadi wilayah umum itu contohnya adalah di mall atau di pasar atau di jalanan-jalanan umum. Dan ternyata ada perintah yang lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala terkait pakaian yang akan dipakai wanita ketika dia melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Nah, pakaian itu disebut dengan jilbab, atau kalau di Arab dikenal dengan nama abaya, dan kalau Indonesia itu dikenal dengan kata gamis. Jadi bukan seperti pemikiran kita jilbab itu adalah penutup kepala. Sebenarnya jilbab itu adalah pakaian yang dihamparkan dari atas ke bawah, dan itu dipakai ketika kita keluar dari rumah. Nah, bagaimana penjelasan terkait dengan jilbab itu akan saya bahas insya Allah di part 2-nya. Jadi pastikan kamu sobat muslimah dan kaum adam untuk mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Oke, insya Allah kita ketemu di part 2. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.